Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wiwi Kurniasih. Salam belajar dan berkarya. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan struktur dari teks berita. Ini adalah materi untuk anak-anak di kelas 8 SMP atau MTS. Sebelum kita ke materi, di sini ada motivasi yang ingin saya berikan kepada semuanya. Ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, sebelum kita ke struktur teks berita, mari mengingat unsur dari teks berita ya. Di sini untuk memudahkan kalian di dalam mengingat unsur dari teks berita, gampangannya kalian ingat adik Simba, yaitu adik Simba itu dari 5W plus 1H. Ini merupakan unsur teks berita. Nah, yang pertama di sini ada adik Simba, berarti A-nya itu apa? Nah, apa ini menanyakan sesuatu, bisa berupa keadaan atau berupa perbuatan. Apa sih yang sedang terjadi dalam peristiwa di berita tersebut? Misalkan seperti itu. Nah, yang kedua di sini adalah di mana. Nah, di mana itu menanyakan tempat atau lokasi. Nah, ini jelas ya, misalkan kebakaran itu terjadi di mana atau banjir itu terjadi di mana. Itu adalah untuk unsur yang kedua, yaitu di mana. Nah, yang ketiga adalah unsur kapan, yaitu menanyakan waktu kejadian itu, bisa menunjukkan pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun menunjukkan waktu misalkan jam 3, jam 4 dan seterusnya. Nah, yang keempat di sini adalah unsur siapa, yaitu menanyakan pelaku atau orang. Nah, yang kelima mengapa, menanyakan alasan atau penyebab peristiwa itu terjadi di dalam suatu berita. Dan yang terakhir adalah bagaimana, yaitu menanyakan proses atau cara. Nah, ini kita sekarang sudah sampai di pembahasan intinya, yaitu struktur teks berita. Pahami ya? Nah, struktur teks berita ini merupakan gambaran cara teks tersebut dibangun. Nah, struktur teks berita di sini ada 3. Yang pertama ada orientasi berita, yang kedua ada peristiwa, dan yang terakhir adalah sumber berita. Ketiga struktur tersebut saling berkaitan membentuk suatu teks menjadi sesuatu kesatuan teks yang utuh. Nah, untuk mengetahuinya lebih dalam, mari kita simak penjelasan dari orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Nah, yang pertama di sini adalah orientasi berita. Orientasi berita ini berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Di sini ada teks berita yang berjudul Banjir Melanda Nunukan. Nah, pada orientasi berita di sini Kalimantan lagi-lagi dilanda bencana. Belum usai masalah kabut asap yang melanda Kalimantan, kini Kalimantan dilanda bencana banjir, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, sampai situ ini merupakan orientasi berita. Jadi ini masih pembuka saja secara singkat, berarti di sini beritanya akan menjelaskan banjir yang melanda Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara. Nah, yang kedua di sini peristiwa. Peristiwa itu mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Nah, nanti pada peristiwa ini dijelaskan banjir yang terjadi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara itu bagaimana, dari kapan terjadinya, terus siapa, di mana, bagaimana, itu bisa dijelaskan juga di peristiwa. Jadi dirinci lagi di peristiwa bagaimana peristiwa itu terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta. Ingat ya, karena teks berita berdasarkan fakta. Nah, yang terakhir di sini adalah sumber berita, berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Jadi sumber berita itu dari mana sih berita itu diperoleh? Semoga paham ya penjelasan dari struktur teks berita. Terima kasih sudah menonton dan jangan